Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Ahmad Yasin dan teman saya Safira. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kognisi dan bahasa. Pengertian kognisi. Kognisi berasal dari bahasa Latin cognoscere yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian ada gejala-gejala kognisi, yaitu A. Penginderaan dan pengamatan. Penginderaan atau pendirian ialah menyaksikan indera kita atas rangsang yang merupakan suatu kompleks atau sesuatu kesatuan yang kabur atau tidak jelas. Kemudian pengamatan yaitu atau pencerapan reception ialah hasil pembuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya perangsang. Kemudian B. Ada tanggapan ialah gambaran tentang sesuatu yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan atau setelah kita berfantasi. Adapun yang termasuk dalam golongan tanggapan ialah ada bayangan identik, ialah tanggapan yang jelas dan hidup sehingga menyerupai pengamatan. Kemudian ada proses pengiring, ialah besar kecilnya pengaruh dari kesan-kesan yang dimiliki. Kemudian reproduksi ialah timbul kembalinya sesuatu tanggapan dari ruang bawah sadar ke ruang kesadaran. Kemudian ada asosiasi, ialah ikatan antara tanggapan satu dengan yang lain di dalam jiwa. Kemudian ada resepsi, yaitu menurut paham baru, resepsi ialah mengamati dengan perhatian, memaksa dengan tanggapan-tanggapan yang telah ada, serta memasukkannya dalam ingatan. Kemudian C. Ingatan atau memori, ialah kekuatan jiwa yang menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan-kesan. Kemudian D. Ada fantasi atau khayalan. Fantasi atau khayalan atau juga angan-angan atau juga imajinasi adalah kekuatan jiwa untuk menciptakan tanggapan baru dalam jiwa kita dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang telah dimiliki. Kemudian berpikir atau thinking. Berpikir ialah mengadakan hubungan arti antara bagian-bagian pengetahuan kita meliputi bentuk, pengertian, jumlah ciri-ciri yang khas pokok dari sekumpulan objek-objek yang sejenis, dengan kata lain, jumlah sifat-sifat hakikat dari barang sesuai sehingga terpisah dari ciri-ciri lain yang tak perlu dan tak harus ada. Pendapat ialah hasil pembuatan akal untuk meletakkan hubungan arti antara dua buah pengertian atau lebih. Kemudian keputusan atau kesimpulan konklusi ialah hasil pembuatan akal untuk mengambil pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang telah ada. Kemudian pengertian bahasa. Bahasa adalah sesuatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrary yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian ada konsep-konsep memperoleh bahasa. Konsep memperoleh bahasa terbagi menjadi dua, yaitu memperoleh bahasa pertama atau First Language Acquisition atau FLA, kemudian memperoleh bahasa kedua Second Language Acquisition atau SLA. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya teruskan.
Kemudian memperoleh bahasa pertama, first language action. Memperoleh bahasa pertama, first language action. Memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibu anak-anak di seluruh dunia sama. Kesamaan proses memperoleh tidak hanya disebabkan oleh persamaan unsur biologi dan neurologi bahasa, tetapi juga oleh adanya aspek mentalitas bahasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Chomsky melalui teori mentalitasnya. Kemudian memperoleh bahasa kedua, second language acquisition, yaitu memperoleh bahasa kedua ditentukan banyak faktor-faktor tersebut yang menyangkut faktor internal, yaitu faktor dalam diri individu, dan faktor eksternal, faktor dari luar diri individu. Misalnya situasi dan intensitas pajanan exposure bahasa. Faktor internal seperti usia, bakat, aspek kognisi, motivasi, kepribadian. Kemudian faktor eksternal seperti situasi bahasa, strategi belajar, dan sebagainya. Itu semuanya mempengaruhi perkembangan memperoleh bahasa. Kemudian urutan memperoleh bahasa. Tahap-tahap memperoleh bahasa anak itu universal, sangat luas. Di antaranya 1. Praujaran, speech. Kedua, tahap meraban atau berceloteh, babbling stage. Ketiga, tahap satu kata, yaitu holoprastic. Dan yang keempat, menggabungkan kata, combining word. Kemudian praujaran, pre-speech, yaitu pada tahap praujaran prelingual dalam usia 0 sampai 1 tahun ini. Perkembangan yang mencolok adalah perkembangan pemahaman comprehension, yaitu penggunaan bahasa secara pasif atau reseptif. Anak-anak belajar mengenal perbedaan bunyi-bunyi, fonem-fonem bahasa yang mereka dengar sejak lahir, jauh sebelum mereka mampu menghafalkannya. Kemudian tahap meraban atau berceloteh, babbling stage. Tahap ini dimulai ketika bayi berusia beberapa bulan. Dunia celoteh bayi dimulai kira-kira usia 4-6 bulan. Ditandai oleh bunyi-bunyi bahasa, banyak diantaranya bunyi ujaran tersebut tidak merupakan ujaran dalam bahasa yang sedang dipakai dan tidak bermakna. Kemudian tahap satu kata atau holoprastic. Bayi mampu menurunkan kata-kata pertama dalam kehidupan mereka pada usia 9 bulan. Misalnya mama, dada. Kata-kata ini mirip dengan babbling. Tahap ini ditandai oleh mulai dihasilkannya tanda-tanda bahasa yang sesungguhnya. Kata-kata yang dibuat seringkali disederhanakan, misalkan do untuk water. Kemudian menggabungkan kata, combining words. Menggabungkan kata, combining word biasanya di usia 18 bulan sampai 2 tahun, menjelang usia 2,5 tahun. Kebanyakan anak-anak berbicara dengan menggunakan kalimat yang mengandung banyak kata. Meskipun tata bahasanya sangat tidak sempurna, tahap ini berkembang dengan cepat ke dalam tahap kelima atau tahap akhir, yaitu memperoleh bahasa. Menjelang usia 6 tahun, tata bahasa yang diperlihatkan anak-anak mendekati tata bahasa yang digunakan orang dewasa. Dan untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kognisi adalah
kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapat dari proses berpikir tentang seseorang ataupun sesuatu. Proses yang dilakukan adalah pengetahuan dan manipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, dan berbahasa. Kognisi bisa diartikan sebagai inteligensi. Kognisi juga dipahami sebagai proses mental karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, kognisi tidak dapat diukur secara langsung namun melalui perilaku yang tampak dan dapat diamati. Bahasa adalah sesuatu sistem simbol yang kita gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Psikologi mempelajari bagaimana cara manusia menggunakan bahasa. Kemampuan manusia dapat mempelajari bahasa telah membentuk pemahaman dengan cepat yang digunakan untuk berpikir serta mempelajari informasi baru. Dapat 3 teori dalam perolehan bahasa yaitu bersifat bawaan atau natur. Bahasa diperoleh melalui pembelajaran natur dan bahasa dipengaruhi fungsi kemasan biologis dan interaksi lingkungan. Kemampuan berbahasa mempengaruhi kemampuan berpikir, sedangkan berpikir adalah aktivitas seorang penuntut ilmu, maka keperluan ada upaya untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari kami dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.